Muslim AS desak Jokowi tuntaskan insiden penembakan 6 laskar FPI. Assalamualaikum. Terima kasih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Allah is the one who brought all of us together here today. Allah yang membawa kita semua berkumpul di sini. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. The Muslim is the one who understands there's only one correct way to see everything. Hanya Muslim yang dapat memahami bahwa hanya ada satu jalan untuk memahami segalanya. Mudah-mudahan pemerintahan Presiden Jokowi tidak meremehkan kasus ini. Sebentar lagi dalam jangka waktu mungkin beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan, Presiden Jokowi akan menerima laporan dari Komnas HAM mengenai tragedi tewasnya 6 laskar FPI ini yang bisa jadi berisi kejutan-kejutan. Dan itu bisa sangat menohok bagi pemerintahan Presiden Jokowi kalau ternyata ada keterlibatan struktur kekuasaan dan aparat membiarkan ini dan bahkan barangkali bersama-sama berupaya menutupi soal atau tragedi ini. Dia memang benar dalam bertindak, tidak perlu khawatir dan tidak perlu ragu. Tapi kalau tidak benar dalam bertindak, apalagi sampai melakukan sebuah pelanggaran HAM berat, maka ini yang membuat akhirnya kekuasaan menggunakan tangan-tangan besinya, menggunakan kewenangannya untuk membungkam. Mudah-mudahan tidak terjadi dalam kasus ini. Refli Harun turut angkat bicara. Sebagaimana dilansir oleh Suara Nasional ya, umat Islam AS minta meninggalnya 6 laskar FPI diusut tuntas. Pengamat titik 2, rezim Jokowi makin terjepit di dunia internasional. Luar biasa ya. Kita bacakan ya. Rezim Joko Widodo Jokowi makin terjepit di dunia internasional. Adanya umat Islam Amerika Serikat yang meminta mengusut tuntas meninggalnya 6 laskar FPI oleh polisi. Umat Islam AS yang meminta pengusutan tuntas meninggalnya 6 laskar FPI membuat rezim Jokowi tersudut di dunia internasional. Sebelumnya umat Islam di Melbourne, Australia juga menyuarakan hal yang sama, kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada Suara Nasional Kamis 17/12/2020 ya. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun mengemukakan pendapatnya mengenai pemberitaan internasional. Berita tersebut mengatakan bahwa umat Muslim di Amerika Serikat mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyelesaikan kasus penembakan 6 laskar FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu. Melalui kanal YouTube Refli Harun, ia mengatakan bahwa internet merupakan dunia tanpa batas. Soal tuntutan umat Islam Amerika Serikat yang meminta agar kasus 6 laskar ini dituntaskan. Karena bagaimanapun ya ini kan dunia internet, dunia tanpa batas. Semua orang bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari. Menurutnya hal yang lumrah ketika masyarakat internasional mengetahui isu yang sedang terjadi di seluruh dunia. Bagaimanapun, ini kan dunia internet, dunia tanpa batas. Semua orang bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi detik demi detik. Kata Refli seperti dikutip pikiran rakyat Depok.com pada Minggu 20 Desember 2020. Oleh sebab itu, ia menilai bahwa tidak mungkin masyarakat mengisolasi serta melepaskan diri dari perhatian internasional dan menganggap seolah-olah ini hanyalah urusan dalam negeri saja. Karena itu, memang tidak mungkin kita mengisolasi diri, melepaskan diri dan seolah-olah ini hanyalah urusan dalam negeri. Kenapa? Karena kalau dimensinya atau aspeknya adalah pelanggaran hak asasi manusia, maka pihak-pihak lain, negara-negara lain berkepentingan dan Indonesia tidak bisa mengklaim bahwa ini adalah urusan domestik. Karena ini adalah urusan kejahatan kalau memang terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan perhatian bagi seluruh umat manusia.
Jadi kalau dia merupakan pelanggaran HAM, seperti yang saya katakan sebelumnya, maka bisa jadi berlaku yang namanya universal jurisdiction, yaitu yurisdiksi dunia, dimanapun mereka-mereka yang terlibat dapat diadili. Kalau itu menyangkut orang di lapangan yang diadili. Kenapa? Karena kalau dimensinya adalah pelanggaran HAM, maka ada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan Indonesia tidak bisa mengklaim bahwa ini adalah urusan domestik, tuturnya. Ia berpendapat bahwa apabila memang terjadi pelanggaran HAM, hal itu akan menjadi perhatian seluruh umat manusia. Kalau seseorang itu merupakan pelanggaran HAM, maka bisa jadi berlaku yang namanya yurisdiksi dunia, di mana mereka yang terlibat dapat diadili. Kalau itu menyangkut orang-orang yang berbeda di lapangan, merekalah yang diadili. Kalau menyangkut struktur komando, pemegang struktur komando yang diadili, ucap Refli. Ia juga berharap pemerintah Jokowi tidak meremehkan kasus ini. Refli mengingatkan bahwa sebentar lagi Jokowi akan menerima laporan dari Komisi Nasional atau Komnas HAM. Kalau itu menyangkut struktur komando, maka pemegang struktur komando urutan-urutan itu bisa diadili. Jadi Sobat Era sekalian, mudah-mudahan pemerintahan Presiden Jokowi tidak meremehkan kasus ini. Sebentar lagi dalam jangka waktu mungkin beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan, Presiden Jokowi akan menerima laporan dari Komnas HAM mengenai tragedi tewasnya 6 laskar FPI ini yang bisa jadi berisi kejutan-kejutan. Karena paling tidak apa yang akan disampaikan Komnas HAM berbeda dengan apa yang di-press conference-kan oleh Kapolda Metro Jaya pada tanggal 7 Desember dan berbeda pula dengan rekonstruksi yang dilakukan oleh Bareskrim. Itu dari berita-berita yang kita ikuti dan itu bisa sangat menohok bagi pemerintahan Presiden Jokowi kalau ternyata ada keterlibatan struktur kekuasaan dan aparat membiarkan ini dan bahkan barangkali bersama-sama berupaya menutupi soal atau tragedi ini. Tapi memang sekali lagi kita tidak bisa menuduh, tidak bisa melakukan judgment terlebih dahulu, hanya terus-menerus mengimbau dan mengingatkan sebagai warga negara agar semuanya dibuka terang benderang dan adil. Karena kalau dia terang benderang dan adil, maka disitulah masyarakat bisa menerima segala hal yang dilakukan misalnya oleh baik itu Kabareskrim atau Bareskrim dan juga Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Mengenai tragedi tewasnya 6 laskar FPI yang bisa jadi berisi kejutan. Karena paling tidak ada yang akan disampaikan Komnas HAM, berbeda dengan apa yang disampaikan Kapolda Metro Jaya pada tanggal 7 Desember, dan berbeda pula dengan rekonstruksi yang dilakukan oleh Bareskrim, ujarnya. Menurutnya hal itu bisa sangat menohok bagi pemerintahan Jokowi jika ternyata ada keterlibatan struktur kekuasaan dan aparat membiarkan hal ini, serta barangkali bersama-sama berupaya menutupi soal tragedi tersebut. Kita tidak bisa menuduh, kita tidak bisa melakukan judgment terlebih dahulu. Tapi kalau ada upaya untuk menutup-nutupi kasus ini, seolah-olah ini hanya soal tragedi atau perkara bela diri yang menyebabkan 6 tewas dan nggak ada hal-hal lain, maka bisa jadi ini ibarat api dalam sekam. Publik barangkali akan menyimpan ini sebagai sebuah memori yang buruk yang barangkali suatu saat bisa saja mereka akan bertanya kenapa ini semua terjadi. Karena itu, Sobat Era sekalian, jauh lebih baik kalau ini dituntaskan dan diselesaikan. Kalau memang benar, tidak perlu takut. Kalaupun opini publik mengatakan bahwa salah, tapi ternyata dia memang benar dalam bertindak, tidak perlu khawatir dan tidak perlu ragu. Tetapi hanya bisa terus-menerus mengimbau dan mengingatkan sebagai warga negara agar semuanya dibuka secara terang benderang dan adil. Karena disitulah masyarakat bisa menerima, katanya. Akan tetapi, kata dia, jika ada upaya untuk menutupi kasus ini seolah-olah hanya sebuah tragedi yang menyebabkan 6 orang tewas, maka bisa jadi hal ini ibarat api dalam sekam. Publik bisa jadi akan menyimpan ini sebagai memori yang buruk, tutur Refli. Kemudian Refli menegaskan bahwa jauh lebih baik apabila kasus tersebut dituntaskan dan diselesaikan. Kalau memang benar, tidak perlu takut, ucapnya menambahkan.
Ia menjelaskan kalau memang ada pihak yang terbukti melakukan sebuah pelanggaran HAM berat, maka hal itu akan membuat kekuasaan menggunakan tangan-tangan besinya untuk membungkam. Lebih lanjut, Refli berharap tidak ada korban lagi dalam kasus tersebut dan semuanya bisa terselesaikan secara baik. Yang bertanggung jawab harus dihukum dan 6 korban yang sudah tewas mendapatkan keadilannya agar mereka tidak lagi menuntut di akhirat kelak, katanya.